Halo, Mas Ida live ya? terpental kayaknya itu. Oke, kita tunggu bentar aja. Saya kira cuma saya tadi. Sama saya pas tekan ini, Iya, loh, got it tadi. Loh kok hilang gitu. Oke, Bapak Ibu ini keluar ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi kedengaran nggak suara saya? Terdengar Sangat Ibu. jelas Ibu. Ya. Jadi saat ini industri-industri ya sebagian besar, bukan hanya industri tapi di apa di perbankan pun ya, misalkan semacam perbankan, bahkan di dunia pendidikan pun kita tidak lagi fokus pada produk desain ya, tetapi sekarang lebih ke arah bagaimana consumer experience design ya. Jadi ini yang menjadi kata kunci penting saya kira di zaman saat ini ya. Karena dengan perkembangan teknologi dan juga apa namanya perkembangan kebutuhan ya, jadi sekarang tidak lagi fokus pada desain produk. Sama halnya dalam dunia pendidikan, tidak lagi kita berfokus pada konten ya, desain konten atau course yang ingin kita tawarkan, tetapi bagaimana kan student experience desain kita yang menjadi fokus. Kita bisa melihat contoh ya, salah satu contoh di ada sebuah perusahaan minuman yang penjualannya ya, taruhlah Pepsi ya, penjualannya itu mengalami penurunan. Kemudian marketing, bukan permasalahan pada marketing ya, mungkin marketing iya, tapi yang menjadi apa namanya salah satu tapi yang menjadi salah satu permasalahan adalah cara penanganan ya terkait dengan sebuah produk itu masih mengikuti masa yang lampau ya. Padahal dinamika perkembangan dalam masyarakat itu sangat cepat perubahannya ya. Nah, misalkan sebuah perusahaan ya, taruhlah minuman atau makanan. Nah, itu bukan lagi bagaimana enaknya sebuah produk tersebut ya, tetapi bagaimana orang ketika memakan produk tersebut ya, seseorang memakan produk tersebut, taruhlah misalkan chips, ini ya keripik kentang, itu membuka kemasannya sulit ya. Kemudian ketika makan itu kita belepotan, bagaimana sausnya seperti apa, perlu membuka, kalau ketika dibuka itu tangan akan kecipratan. Padahal orang kan makan bisa jadi dalam situasi formal, break, kemudian masuk lagi ke sebuah acara yang formal. Nah ini kan sangat mengganggu, apalagi misalkan segmentasi dari misalkan fokus dari desain customernya ini adalah wanita, misalkan wanita pekerja. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang perlu dipertimbangkan. Nah, memang kelihatannya sepele tapi sangat penting ya. Sangat mempengaruhi penjualan produk. Mungkin enak, orang akan makan, oh ya mungkin saya makan nanti di waktu senggang ketika saya tidak pakai jas misalkan, karena atau pakai baju putih ini bisa kecipratan kita, gimana caranya misalkan. Nah itu kan mengurangi peluang orang makan ya di berbagai kesempatan. Nah ini kan harus dipikirkan oleh sebuah sebuah perusahaan. Bukan pada marketingnya, tetapi bagaimana mendesain hal-hal yang bisa berpotensi orang tidak akan jadi membeli produk tersebut hanya karena masalah sepele.
ya. Nah, termasuk servis pelayanan di manapun ya, di perusahaan, masalah consumer experience design ini menjadi pertimbangan yang utama ya untuk saat ini. Saya kira para milenial pun sudah sangat cerewet ya terkait dengan servis-servis ya, terkait apapun itu pasti ada banyak komentar-komentar terkait itu sehingga bisa mempengaruhi rating ya, misalkan itu ini rating sebuah produk. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, design thinking approach strategi ini adalah sebuah solusi yang tepat ya untuk karena proses pendekatan yang step-step yang ada itu sifatnya itu tidak linear ya, bisa non linear sehingga sangat fleksibel ketika seseorang merancang sebuah produk ya dengan mempertimbangkan consumer experience design atau student experience design ini bisa fleksibel ya stage-nya itu, tahapan-tahapannya. Nah, ada 5 tahapan ya. Ada 5 tahapan. Mungkin kalau teman-teman saya kira sudah membaca ya, jadi tidak perlu saya share slide-nya. Kita sudah tahu ya bahwa 5 tahapan itu diawali dengan empati. Ya, kira-kira ada yang bisa mendefinisikan empati di sini maksudnya seperti apa? Bapak Ibu ada yang bisa mendefinisikan? Tahapan empati gimana? Coba ya Bu Saida saya Bu. Oke, silakan. Sepemahaman saya, walaupun saya belum selesai sih Bu bacanya tadi malam mungkin kan karena lumayan, dan ini merupakan hal yang baru juga tentang design thinking. Empati menurut saya itu seperti karena kita merancang sebuah journey gitu ya, merancang sebuah experience, entah itu buat customer, entah itu buat learner. Kalau memang customer kita seorang pembelajar, empati di sini mungkin kita harus memperhatikan dari segala background dan juga mungkin karena fokusnya ada kata kunci di situ, ada human centered design. Itu mungkin yang saya tangkap, bagaimana untuk merancang sebuah tadi experience atau journey tadi, tapi kita tidak fokus kepada salah satu background aja atau ya maksudnya mampu mengakomodasi berbagai background dari customer kita. Iya, betul. Jadi di sini tahapan empati ini adalah tahapan paling krusial karena kita ibaratnya mengkoleksi ya data terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengguna kita, ataukah misalkan juga berkaitan dengan tadi betul ya, berkaitan dengan journey perjalanan pengguna, karena design thinking ini bukan yang paling ditekankan adalah bagaimana keberlanjutan penggunaan ya. Jadi bukan hanya orang satu kali menggunakan kemudian setelah itu akan berhenti ya,
kita ingin orang itu akan menggunakan terus. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu akan menggunakan tersebut terus? Nah, sehingga salah satunya tadi itu user journey ini menjadi pertimbangan. Kira-kira permasalahannya apa yang muncul di situ, itu kita mulai mengidentifikasi. Mulai mengidentifikasi permasalahan yang ada. Karena apa? Umumnya ya setelah seseorang menggunakan sebuah produk dalam kurun waktu tertentu, taruhlah kurun waktu pendek ya 3 bulan, itu orang akan memutuskan ya, orang akan sudah bisa memutuskan apakah dia akan lanjut menggunakan ataukah dia akan berhenti menggunakan produk tersebut. Nah, ini berdasarkan data bisa dilihat di Localytics ya tahun 2018, 32% pengguna setelah 3 bulan penggunaan, 32% dari pengguna sebuah produk itu akan terus menggunakan. Ya. Kemudian 20% dari pengguna itu hanya 1 kali menggunakan. Nah, 60% pengguna ini akan memberikan testimoni ya yang negatif terkait produk tersebut. Kalau misalkan produk tersebut itu mengecewakan ya. Jadi yang meninggalkan ini sekitar 60% itu boleh jadi berpotensi memberikan testimoni yang negatif. Nah, ini yang juga akan dieksplor lebih jauh supaya mencegah hal ini terjadi. Nah, di tahapan inilah tahapan yang memang perlu membutuhkan bagaimana mengkoleksi data-data user ya terkait dengan sebuah produk. Ini juga kaitannya bagaimana produk vision statement ya. Di mana pertanyaannya itu dimulai dengan bukan pertanyaannya tapi identifikasi kira-kira permasalahan yang bisa dihadapi oleh pengguna itu terkait dengan vision statement ya, produk vision statement. Oke. Hal ini berkaitan dengan apa yang membedakan, misalkan ya yang vision statement ini, apa yang membedakan produk yang ada saat ini dengan produk yang dikembangkan, yang akan dikembangkan. Ini ibaratnya kita ingin mengembangkan sebuah produk ke depan seperti itu. Taruhlah misalkan sebuah fitur-fitur dalam pembelajaran daring misalkan. Apa yang telah ada sekarang itu seperti apa, kemudian permasalahannya seperti apa, target pesertanya itu permasalahannya itu seperti apa. Jadi misalkan di daerah remote area ini tidak bisa digunakan. Nah, itu kan salah satu constraint ya, permasalahan. Nah, ini bagaimana solusinya? Dengan produk yang ada saat ini itu sudah seperti apa solusinya? Kemudian kita mau mengembangkan seperti apa? Apakah ingin memecahkan masalah tersebut ataukah Jadi ada banyak ya kita membuka kategorisasi ya. Kategorisasi terkait dengan profil dari pengguna. Ya, kita mengkategorikan profil pengguna. Tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar salah satu point of view saja, tetapi berbagai point of view harus kita buka ya. Nah, mungkin di tahapan empati ini kalau kita kaitkan dalam pembelajaran ini kita mengeksplorasi kebutuhan pengguna ya. Ya, misalkan dikaitkan dengan misalkan kita memilih environment-nya adalah teknologi mobile
atau mobile learning environment. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kebutuhan pengguna kita. Ya, apa kebutuhannya? Apakah memang membutuhkan sebuah LMS? Ini kasarnya ya. Ini adalah kasar yang secara umum dulu. Apakah membutuhkan sebuah LMS? Apakah semua pembelajaran itu solusinya adalah LMS? Kan belum tentu, ya. Dan yang permasalahan lainnya adalah setiap individu itu kan punya permasalahan yang berbeda, preferensi. Nah, ini tidak dilihat dari satu individu saja, tetapi kita mengidentifikasi dengan beberapa kategori ya. Misalkan di daerah ini preferensinya seperti apa, ya. Preferensi misalkan pembelajaran berbasis daring, environment ya, fitur environment berbasis daring, anak teknik sama anak tek berbeda preferensinya ya. Karena kebutuhan belajarnya mungkin berbeda ya. Nah, ini kita lihat dari mengkategorikannya dari berbagai perspektif kaitannya kebutuhannya. Nah, empati ini bisa kita juga menggunakan empati map ya. Kalau Bapak Ibu sekalian browsing, sebentar ya, saya ada ini dulu dari dekan. Oke, tadi sampai mana ya? Empati map, Bu. Empati map ya. Nah, silakan mencari empati map ya, itu ada formatnya ya. Silakan nanti dikembangkan. Ini ada format yang diisi terkait dengan ketika membuat mengikuti proses ini sebaiknya fokus terhadap sebuah student experience ya tertentu ya. Jadi jangan terlalu luas, tapi harus difokuskan pada sebuah topik tertentu. Oke, nah saya kira dengan empati map nanti itu bisa digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam perilaku calon pengguna kita ya. Karena ini terkait dengan preferensi, karakter, keinginan, dan seterusnya. Nah,
tidak mungkin kita semua orang akan kita survei. Ya, tidak mungkin. Ini saya kira sampling saja, ya, sampling saja. Nah, kalau ada teman-teman nantinya yang ingin disertasinya berkaitan dengan ini, saya kira juga sangat menarik ya. Mengambil data kaitannya dengan calon pengguna itu seperti apa, kemudian nanti dengan data statistik itu bisa memvisualisasikan seperti apa ya preferensi yang ini yang nantinya akan dijadikan pijakan untuk mengambil keputusan atau ke next step dari design thinking approach ini ya. Nah, itu saya kira menarik ya, sangat menarik ketika kita apalagi untuk sebuah desain pembelajaran berbasis daring ya, saya kira ini tahapan ini sangat penting. Tadi learning journey ya sudah, learning journey itu juga penting ya. Learning journey itu bagaimana perjalanan pembelajaran seseorang. Ya, ketika belajar itu tidak langsung misalkan mau mengajar sebuah konsep ya. Mengajar sebuah konsep langsung to the point pada pada objeknya, ataukah mengajarnya itu misalkan dengan menggunakan analogi-analogi ya, analogi yang misalkan divisualisasikan, itu merupakan salah satu learning experience. Nah, preferensi dari teacher seperti inilah yang sangat menentukan bagaimana pengalaman belajar peserta didik ya. Nah, di sini untuk itu setelah proses di tahapan pertama selesai, nanti masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan define ya. Tahapan define ini adalah bagaimana mendefinisikan atau mensintesis data-data yang diperoleh pada tahapan pertama. Nah, kalau Anda browsing kaitannya dengan design thinking approach yang menggunakan Canva, nanti akan menemukan ada di situ voice of customer students. Nah, saya kira ini bagus sekali kita jadikan template ya untuk mengantar kita untuk mendefinisikan permasalahan-permasalahan yang berdasarkan koleksi data yang pada tahapan sebelumnya ya. Jadi di situ ada voice customer ya. Kemudian define ini secara rinci ya mendefinisikan. Kemudian setelah masuk ke tahapan definisi, kita masuk ke tahapan ideate. Nah, sebetulnya tahapan ini tidak secara linear seperti itu ya. Jadi boleh jadi kembali lagi ke tahapan awal, kemudian langsung pindah misalkan ke prototyping juga memungkinkan ya, kalau misalkan memang itu memungkinkan, terus balik lagi. Nah, sehingga ini memang sangat dinamis, sangat non-linear. Nah, di tahapan ideate ini kita multiple hipotesis ya, multiple hipotesis itu kita ajukan untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan. Jadi tahapan ideate ini multiple hipotesis ya, solusinya juga beragam. Ya, solusi beragam ditawarkan pada tahapan ini. Kemudian di ideate ini bisa kita menggunakan, ini masih dengan punyanya Canva ya, kita bisa menggunakan
ada istilah six thinking hat, ya. Di situ ada pembahasannya, silahkan nanti saya share ya ini. Tapi kalau teman-teman semuanya browsing kaitannya dengan design thinking approach Canva, itu sudah langsung bisa ketemu ya. Di situ sudah ada isian-isian yang membantu kita nanti untuk memformulasikan solusi-solusi yang kita ingin tawarkan. Nah, six thinking hat ini dibagi menjadi beberapa warna ya. Kemudian pada tahapan prototyping, nah jawaban yang paling tepat di ideate itu kemudian dibuatkan storyboardingnya, ya. Jadi ada storyboarding terkait dengan permasalahan terkait dengan solusi yang ingin ditawarkan, sehingga disitulah nanti muncul inovasi-inovasi, ya. Nah, di sini prosedur yang biasanya dilalui itu menggunakan deductive approach ya. Jadi hipotesis, kemudian eksperimen, kemudian validation, seperti itu ya. Jadi tahapan setelah prototyping itu adalah testing. Ya, testing ini sudah merupakan hasil dari solusi yang terbaik ya. Jadi solusi yang terbaik di antara beberapa solusi yang diformulasikan. Nah, testing ini kemudian diuji cobakan, setelah itu menjadilah sebuah inovasi yang baru ya. Jadi seperti itu. Nah, saya kira untuk masuk ke bagaimana design thinking approach ini, saya kira Bapak Ibu semuanya perlu merasakan bagaimana cara mendesainnya. Oleh karena itu ini ada tugas ya, mendesain mobile learning experience ya. Jadi mobile learning experience terserah apa saja boleh ya dengan menggunakan design thinking approach. Ini tugasnya 2 minggu ya. Kalau mahasiswa S2 itu saya fokuskan pada mobile assisted language learning. Kalau di S3 ini saya kira bebas saja. Ya, saya kira bebas, bisa apa saja, pembelajarannya tidak terbatas pada bahasa, ya, tetapi intinya adalah bagaimana experience yang ingin ditawarkan. Karena ketika kita mendefinisikan kaitannya pengalaman, itu pasti dibarengi dengan sebuah solusi. Kalau kita berbicara platform, pastinya ada fiturnya, ya. Pasti ada fitur tool, berupa tool, ya, atau berupa misalkan tidak hanya tool tetapi misalkan situasi, ya, bisa lintas situasi misalkan dengan menggunakan seamless learning teori, ya. Jadi ketika mendesain ini saya kira tidak bisa secara intuitif semata, tetapi kita juga harus melihat teori-teori belajar yang ada, ya. Ini ketika mau mengembangkan solusi ya, ideate ya. Karena merancang hipotesa-hipotesa di sini kita perlu ada teori. Makanya di sini digunakanlah deductive approach ya. Deductive approach karena dimulai dari teori, kemudian hipotesa, kemudian eksperimental, kemudian validasi kan. Nah, itu yang menjadi saya kira inti dalam melakukan design thinking approach ini. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain ada wawasan yang lain, silahkan. Bu mau tanya. Ya, silahkan. Ya, tentang design thinking ini menarik Bu, karena dulu
penelitian S2 saya juga, saya buat sampai storyboard. Gitu. Apakah semua pengembangan yang nanti S3 itu kita harus sampai ke storyboardnya, mulai menggunakan ini logika design thinking ini, mulai dari analyze, empati tadi ya. Tapi saya pikir itu intinya juga analyze tuh. Kemudian sampai storyboard itu, gitu aja, Bang. Sebentar ya, ini ada. Nah, saya kira tergantung disertasinya ya. Tergantung disertasinya. Tidak mesti semua penelitian pengembangan harus menggunakan design thinking approach. Ya, sama halnya misalkan yang produk industri. Ya, tergantung kalau misalkan ingin menaikkan jumlah pengguna misalkan. Nah, mungkin ini menjadi salah satu faktor ya. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, karena seperti itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa pengalaman penggunaan itu juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan menggunakan atau memakai produk tersebut. Pengalamannya, bukan hanya karena enaknya saja produk itu, misalkan kue itu enak kemudian kita ingin membeli, tapi kalau kue itu misalkan sulit dimakan gimana? Ya kan? Ada kan kue yang sulit dimakan, makan belepotan. Misalkan coklat yang isinya yang lava itu kalau harus didesain dengan piringnya tuh. Karena misalkan dipotong, lavanya keluar, bisa meluber, bisa tumpah. Nah ini juga ini ya sangat mempengaruhi. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke Jepang ya, di sana itu design thinking approach itu sangat sangat menjadi hal yang utama kalau menurut saya. Kita bisa melihat di berbagai tempat terkait juga dengan service, terkait dengan produk, semuanya dipertimbangkan dengan betul-betul ya. Banyaklah ya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi hampir di semua produk itu menggunakan, saya kira menggunakan tahapan ini. Begitu ya Pak Yohanes ya. Terima kasih. Saya kira sangat tergantung ya. Dengan produknya seperti apa ya. Ya, siap. Mungkin kalau itu di bisnis itu wajib tuh, karena menurut saya penting sekali ya. Betul, kalau bisnis saya kira wajib. Nah, sekarang apakah di pendidikan wajib? Ya tergantung juga nanti ininya, kita belum bisa ini juga ya. Belum bisa menilai ya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Siap. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian coba browsing Canva ya, design thinking approach. Itu nanti akan ada template-template, silahkan nanti diisi berdasarkan template. Nanti saya kira tidak perlu dalam bentuk akhirnya itu dalam bentuk produk, tidak perlu ya. Tapi dalam bentuk hipotesa-hipotesa saja, atau dalam bentuk spesifikasi produk ya, spek produk saya kira cukup. Kira-kira speknya itu seperti apa? Spek produk dalam hal ini produk pembelajaran itu seperti apa? Saya kira itu yang perlu. Tapi tidak perlu sampai menghasilkan sebuah produk. Ya, desainnya saja. Nah, sehingga di tahapan awal permasalahan itu saya kira perlu didetailkan ya. Jadi saya pernah, mungkin saya sudah pernah sampaikan ya, tapi saya ulang lagi, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, itu saya sempat tertarik belajar bahasa Perancis waktu itu.
sampai kursus ya, sampai ikut kursus. Nah, saya merasakan banyak kendala yang saya hadapi ketika belajar sebuah bahasa baru, ya. Apalagi bahasa Prancis ini bahasa yang tidak begitu digunakan ya di Indonesia ya. Berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita di kurikulum nasional kita, dari pendidikan dasar itu sudah masuk. Dan juga kita berinteraksi dengan bahasa Inggris itu hampir tiap hari ya, di mana saja orang menggunakan bahasa Inggris, sehingga ketika ada kosakata baru itu dengan mudah kita install di kepala, karena di kepala itu sudah terformat ya, baik itu struktur, intinya di kepala sudah terinstall kalau di Indonesia. Jadi merupakan second language lah untuk bahasa asing ya. Nah, berbeda dengan bahasa Prancis, kita jarang menemukan ya. Sehingga untuk menginstal pertama kali bahasa ini ke dalam kepala ini membutuhkan membutuhkan effort yang besar, butuh strategi. Nah, disinilah masuk permasalahan ya dari pengguna, karena kita sebagai desainer juga sebagai pengguna itu bisa merasakan nuansa batinnya seperti apa. Jadi bisa mendefinisikan ya. Kemudian juga bisa mengkoleksi mungkin data dari luar berkaitan dengan pengalaman orang-orang lain. Nah, sehingga di sini dibutuhkan sebuah learning journey yang memang yang bisa membantu orang untuk vocabulary acquisition terkait dengan bahasa tersebut. Kalau bahasa Inggris kita tanpa effort menghafal, ada kosakata baru, kita mudah menghafal. Tapi kalau bahasa asing sangat sulit menghafal kosakata tersebut, karena pasti ini berdasarkan teori ya, kita akan mencari padanan sesuai dengan bahasa terdekat ya, misalkan dengan bahasa Inggris. Itu sama halnya ketika saya pertama kali menginstal bahasa Jepang di kepala. Ya, jadi menginstal pertama kali dibutuhkan effort, entah itu dengan cara apa. Nah, ini yang diidentifikasi ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dari bahasanya sendiri. Ya, itu dari pengalaman pengguna, gimana caranya supaya ini lebih mudah dipahami. Karena bahasa Prancis itu tulisannya lain, bacaannya lain. Ya. Ini luar biasa ya, karena itu baru dari bahasa dari pronunciation, dari cara membaca, belum lagi grammarnya. Nah, oleh karena itu 12 tahun yang lalu saya membuat aplikasi mobile. Aplikasi mobile zaman itu jangan membayangkan smartphone ya seperti sekarang ini. Waktu itu yang dimiliki oleh anak-anak mahasiswa adalah masih berbasis Java, ya. Sehingga saya mengembangkan waktu itu from scratch, mengembangkan Java 2 game, dalam bentuk game. Belum ada framework, saya waktu itu belum mengenal framework ya, jadi betul-betul mengembangkan from scratch. Jadi membuat game, kemudian gamenya itu disusun dalam bentuk tile ya, kemudian sangat sederhana, sebetulnya mirip seperti Tetris ya, jadi ada labirin. Saya hanya menggunakan collision. Nah, dengan begitu, dengan game, nah ini learning experience yang ingin saya tawarkan itu adalah permainan. Salah satunya adalah dengan cara permainan. Nah, bagaimana cara acquisition-nya, vocabulary acquisition-nya? Nah, ini ada sprite atau talent berjalan menyusuri labirin ketika menemukan misalkan sebuah benda, objek, ada gambarnya ya, misalkan buah ya, apel. Nah, itu dia harus, supaya dia bisa lewat, dia harus bisa menulis. Ya.
Dia harus bisa menulis, misalkan apel itu bahasa Perancisnya apa. Nah, kalau dia salah tulis, berarti kan nggak bisa. Nah, ini salah satu contoh sederhana ya, untuk spesifik ke vocabulary acquisition. Jadi strateginya juga satu, yaitu dengan game, dengan dengan model collision ya, tubrukan itu akan muncul pertanyaan. Nah, harapannya ketika sering menulis, kalau semakin banyak salah menulis, dia kan latihan terus. Jadi ini juga lebih ke arah ke training ya, permainannya ke arah training, pelatihan. Jadi latihan menulis dan supaya itu bisa disimpan di kepala seperti itu. Ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengambil contoh-contoh yang lain. Tidak perlu membuat sebuah course ya. Kita berbicara satu tool saja. Berbicara satu spek tool. Tidak perlu oh ini dibuatkan ini harus ada ini. Ya mungkin misalkan pembelajaran berbasis mobile dengan berbagai jenis fitur ada ininya, mungkin tidak sampai sana ya. Tetapi lebih ke arah bagaimana menstimulasi inovasi yang Bapak Ibu bisa tawarkan terkait dengan permasalahan yang ada. Nah, di sinilah muncul inovasi dan kebaruannya ya, kebaruan dari fitur tersebut. Ya, jadi bagaimana memformulasikan dan mendefinisikan sebuah permasalahan dengan baik sehingga solusi yang bisa ditawarkan juga jelas dan tepat sasaran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kira demikian ya terkait dengan design thinking approach. Saya kira Bapak Ibu bisa ini materi ini hanya sekedar brainstorming saja. Bapak Ibu yang tertarik bisa lebih detail lagi mencari e-book-nya ya, ada banyak. Saya kira saya 5 tahun yang lalu pernah ikut course-nya ini, design thinking approach ini di Interaction Design. Ada di situ di Interaction Design.org kalau tidak salah ya, tapi berbayar, ini berbayar. Saya kira kalau Bapak Ibu yang tertarik ini bisa ambil course di sana, sangat bagus sekali. Saya kira ada banyak course di sana terkait juga desain sistem thinking juga, kalau nggak salah ada juga ya di sana ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada ini saya tahu ini karena jamnya ini sudah jam ngantuk ya. Ini ada pertanyaan ini dari Pak Suritno, silahkan Pak. Mungkin teman yang lain mungkin bisa menjawab ya biar nggak ngantuk. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya sekitar tugas yang diberikan. Iya. Nah di sini kan kita diarahkan untuk mencoba membuat sebuah design thinking, mencoba mengadopsi dari design thinking by Canva gitu Bu. Ya. Nah, misalnya ini produknya harus berkaitan dengan yang luarannya berkaitan dengan mobile learning atau bebas Bu. Misalnya saya pengen membuat atau saya punya sedikit ide membuat sebuah media pembelajaran, tetapi bagaimana menghadirkan media pembelajaran selama ini virtual lab, tapi disajikan dalam bentuk Excel. Jadi kita membuat simulasi atau membuat pendekatan fisika dengan menggunakan Excel, nanti integrasinya menggunakan VBA, Virtual Based yang VBA di dalamnya. Jadi kita masuknya seperti di virtual laboratory, tapi di sini kita bisa lebih membuat peserta didik atau pembelajar yang berkaitan dengan konsep-konsep fisika bisa sendiri menstimulus pemahamannya dengan menggunakan pendekatan persamaan sehingga mereka bisa menyusun sendiri bagaimana simulasi fisika atau simulasi yang ada, khususnya konsepnya abstrak gitu Bu. Ini solusinya sudah ada ini. Ini yang dijelaskan tadi kan solusinya itu. Kita mau mengeksplor
kira-kira permasalahannya seperti apa, solusinya seperti apa, ada solusi baru. Kalau ini kan sudah ada, solusinya kan itu tadi kan. Iya Bu, jadi rencana kalau misalnya buat Kalau disertasi oke. mm-mm. Disertasi mungkin oke, itu bisa lebih dimatangkan lagi mungkin. Ya, tapi mungkin untuk mata kuliah ini, karena mata kuliah ini adalah mobile learning, sebaiknya kita fokus pada mobile learning ya. Ya, jadi intinya menggunakan teknologi mobile. Bukan berarti menggunakan entah itu menggunakan TikTok kah, jejaring sosial kah, itu kan salah satu learning experience, ya. Jejaring sosial kan umumnya diakses lewat teknologi mobile atau mobile device, terserah apa saja. Jadi makanya tadi saya sampaikan bukan berarti yang dimaksud itu adalah sebuah platform, menghasilkan sebuah platform, bukan. Tetapi bagaimana merancang learning experience-nya. Ya sama seperti sama seperti tadi, misalkan ada snack, itu kira-kira gimana cara membukanya. Misalkan Indomie. Indomie ada yang masalah nggak dengan cara membuka ininya, sausnya? Masalah Bu, terutama yang Masalah. goreng itu. Mie goreng kan? Masalah, iya. Tapi kan mungkin pengecualian ya Indomie ya. Karena orang lebih rasanya, dan juga ini tidak terlalu bermasalah karena makannya itu tidak mobil, orang tidak mobile. Tidak di mana saja kan, makannya ini disajikannya di dapur. Peralatannya ada semua, bisa digunting, bisa diapa. Beda kalau misalkan snack. Kalau snack itu kan orang on the move, makan on the move, sehingga banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan. Ya mungkin di situ pertimbangannya sehingga belum disediakan. Beda ketika Indomie itu disajikan dalam bentuk cup. Kalau cup itu kan disajikan untuk makan dalam kondisi bergerak ya, on the move lah. Kita dalam perjalanan, sehingga kepraktisannya dipikirkan gimana. Ya, saya sih tidak menyediakan contoh-contoh, tapi kalau teman-teman sudah pernah ada yang ke Jepang, itu bisa melihat bagaimana produk-produk itu sangat mempertimbangkan experience pengguna. Bisa di browsing ya bagaimana produk-produk, ada banyak sekali produk-produk yang ini ya. Oke, gitu ya Pak Suritno ya. Oke Bu, siap, sudah ada bayangan sedikit. Sederhananya sih seperti itu. Mungkin nanti dalam mendetailkannya itu butuh waktu. Oke. Saya kira demikian ya Bapak Ibu semuanya. Siap Bu. Nah, silahkan, ini sangat menarik ini design thinking approach. Silahkan Bapak Ibu menggunakan dalam disertasi juga, saya kira sangat baik sekali ya. Karena inovasinya nanti jelas. Tapi tergantung lagi konteks ya, konteks penelitian Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini tugasnya ini pengganti UTS ya. Tugasnya ini adalah pengganti UTS. Siap, Bu. Ya. Siap Bu. Ya Bu, Bu Saida mohon maaf, satu pertanyaan terakhir mungkin untuk menyamakan pemahaman, karena teman-teman kayaknya masih panik ini Bu di grup kami. Mungkin output untuk penugasan ini berarti dalam bentuk makalah kah, atau kita ada mungkin bentuk suatu map tertentu? Karena sepahaman saya ini terkait dengan UI dan UX juga ya Bu ya. Ya, jadi kalau kita tidak sampai ke UI UX-nya ya, kecuali kalau memang fokus pada inovasinya itu ada di UI UX. Misalkan ada di interface-nya mungkin, tapi kan bukan berarti semuanya harus punya interface, tidak. Nah, makanya di sini ini lebih ke arah ke spek saja,
speknya itu seperti apa yang dibutuhkan, solusi dari. Jadi kalau di ini mungkin hanya sampai pada ideate, mungkin ke prototyping, tapi tidak sampai menghasilkan sebuah produk, tapi hanya spesifikasi produknya itu. Ya, jadi spesifikasi produk yang dibuat silakan berimajinasi, ya, karena kita tidak sampai mengembangkan, ya. Boleh jadi imajinasi Bapak Ibu itu sulit untuk diwujudkan, tidak masalah. Ini namanya imajinasi, ya. Baik, Jadi baik. silakan berimajinasi. Permasalahan seperti apa, silakan imajinasi. Ya, sampai spek saja seperti apa yang dibutuhkan, itu dibutuhkan tombol ini akan ini menghasilkan ini, ada hologramnya, silakan. Siap, Bu, siap. Ya, Berarti misalkan, mungkin oke. gimana Nanti Mbak? kami seperti mendeskripsikan gitu ya Bu. Jadi kita pakai template mungkin nulis di Word tertentu, kita mungkin kalau ada gambaran UI-nya tambah mungkin lebih baik gitu ya. Cuma Iya. mungkin solusinya buat teman-teman kan tidak semua sama gitu kan ya Bu. Iya, betul. Karena kalau menggambar itu nanti butuh waktu, ya. Saya kira butuh waktu dan tidak semua punya skill untuk Iya. itu. Butuh waktu Pengetahuan juga. tentang itu UI Bu. Pengetahuan tentang itu juga ini, jadi butuh waktu. Oke. Nah, oleh karena itu memang hanya sampai di spek saja, bisa dideskripsikan. Tapi kan sesuai dengan permasalahannya, empatinya itu seperti apa, itu kuncinya di situ. Nah, ini melatih kita untuk masuk ke disertasi nantinya, ya. Intinya di situ, karena banyak mahasiswa ini saya ini lagi ya kaitannya dengan disertasi, banyak mahasiswa yang merasa disertasi itu ada template-nya seperti eksperimen, tinggal mengubah-ubah variabel-variabel, padahal itu bukan. Proses eksperimen itu adalah tahapan ketiga. Ya, desain eksperimen itu tahapan ketiga. Jadi bukan itu dulu yang disusun, permasalahannya dulu. Makanya ini berangkat dari sini, empati ini dulu. Nah, sebisa mungkin diarahkan dekat dengan tema disertasi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak begitu jauh. Ya, jadi cari literaturnya pun, dan ini deduktif, ya, deduktif. Jadi ada teori, kemudian nanti ada hipotesa-hipotesa yang dibangun. Ya, hipotesa dibangun, kemudian dieksperimenkan. Kita tidak sampai ke eksperimen. Nah, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira berapa lama ya? Mungkin minggu depan tidak cukup ya? Banyak. Tidak, Bu. 2 minggu Sudah hari ya? Jumat ini Bu. Iya, 2 Bu. minggu. 2 minggu kalau bisa, 2 Bu. minggu cukup ya? Oke. Kalau begitu 2 minggu. Baik, untuk di pertemuan minggu depan kita mulai Jumat ya Bu ya? Jumat mungkin progresnya ya? Oh gitu. Mungkin kalau kita ketemu problem kita diskusikan dengan Ibu juga seperti Ya itu ya Bu. bisa. Ya. Oke, di hari Jumat lagi. Baik Bu. Begitu ya. Wah, Pak Yohanes ini sudah tidak sabar mengerjakan kelihatannya. Saya kalau saya lihat di ini untuk UAS-nya juga kan build aplikasi kalau kemarin yang sempat saya tanyakan ke Ibu. Nah, Ya. ini kalau ya. Oh iya. Ya, makanya kalau gimana ya, sekali jalan atau tapi ya itu tadi. Bisa juga ini sekali jalan kan, ini desainnya dulu nanti tinggal. Tapi gini, ini cuma latihan mendesain. Ya, ini latihan mendesain, mendefinisikan permasalahan. Ya, saya kira tidak mesti harus sama dengan ini, lain lagi. Kalau yang nantinya saya kira itu belakangan aja. Ya, ini dulu. Desain dulu, terus nanti mungkin kontennya bisa saja dummies ya nanti, fokusnya pada ke aplikasinya mungkin,
atau fokusnya pada desainnya lagi nanti bisa seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya ini ya. Oke, kalau tidak ada saya kira cukup ya sampai di sini, nanti bisa didiskusikan. Oh ya, ini sekalian saya juga ingin promosi ya. Ini mahasiswa angkatan 2021 S2 itu menyelenggarakan pelatihan. Ya, jadi ada pelatihan online bersertifikat 32 jam. Nah, sekiranya kalau Bapak Ibu sekalian bisa membantu ya mempromosikan kegiatan ini ya, jadi kita saling support ya. Jadi ini mahasiswa S2 sedang latihan membuat sebuah online workshop. Nah, nanti saya share ya ininya brosurnya. Mohon Bapak Ibu, siapa tahu ada Bapak Ibu yang ada di sini juga tertarik untuk ikut juga silakan. Atau kolega-kolega di tempat kerja Bapak Ibu juga bisa diinfokan terkait ini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Terima kasih Saida. banyak Bu Saida. Saya izin live dulu ya. Pak, sehat Bu. Terima kasih, Bu.